Baik teman-teman, jadi praktik yang ketiga ini yaitu menguji kapasitor berfungsi atau tidak dengan multimeter di mode ohmmeter. Nah, di sini kami akan membongkar sebuah AC LG ini kurang lebih setengah PK ya, setengah PK. Nah, nantinya saya akan mengambil kapasitornya dan saya akan mengukur untuk memastikan dan cara mengasih tahu apakah normal atau tidak kapasitornya. Maka dari itu saya akan melakukan pembongkaran dulu pada casingnya. Oke. Tiga. Tiga. Baik teman-teman, untuk bautnya sudah saya lepas. Sekarang kita buka casing depannya. Ayo buka. Oke, sudah. Nah, beginilah isi dalaman dari outdoor AC. Di sini ada sebuah fan-nya. Fan sebagai untuk mengeluarkan panas dari kondensornya. Ini namanya kondensor. Kondensor ini dia kapasitornya yang ini. Terus ini ada kompresor dan ini ada akumulator. Nah, sekarang kita fokus ke kapasitornya. Kita buka dulu untuk bautnya. Oke, pelan-pelan. Oke, hanya satu baut ya. Nah, di sini ada beberapa kabel, yang dimana kabel biru ini jika dilihat dari kodenya, ini kodenya C, yang berarti ini common atau yang tersambung ke lilitan bantu motornya. Ini ada fan, ini tersambung ke kipas untuk mensirkulasi panas dari kondensor AC-nya yang ini. Terus yang ini adalah kabel ke kompresor. Jadi untuk fan dan kompresor ini sama-sama memerlukan kapasitor untuk melakukan start atau starting awal untuk dinamonya bisa berputar. Oke, untuk itu sekarang coba kita lepas. Cara melepasnya di sini ada sebuah pin pengunci, kita tekan dan kita tarik. Sebentar, ini agak keras. Oke, udah. Yang untuk penguncinya yang ini yang namanya pengunci. Jadi fungsi dari pengunci ini untuk mencegah soketnya terlepas atau kendor karena pemasangan yang kurang baik atau soketnya yang sudah berjamur. Nah, ini adalah bentuk dari kapasitor AC bagian outdoornya. Di sini terdapat dua buah kapasitor yang digabung. Terus ini adalah jenis kapasitansinya. Untuk tegangan kerjanya yaitu 400 volt AC dengan frekuensi kerja 50/60 Hz. Untuk kapasitansinya ini 15/1,5 mikrofarad, yang artinya untuk 15 mikrofarad ini yaitu kapasitor untuk kompresornya. Untuk kompresor yang ini ini yang ke kompresor. Terus yang 1,5 ini kapasitor untuk fan-nya. Untuk fan yang ini
ini kompresor, ini fan, dan ini adalah kamen. Jadi untuk kamennya ini tersambung ke kedua kapasitornya di dalam. Oke, sekarang kita ukur menggunakan multimeter analog dan kita lanjut ke multimeter digital untuk mengecek kapasitansinya apakah masih normal atau tidak lebih pasti. Oke, kita lanjut ke pengukuran. Baik teman-teman, kita sudah berada di lokasi pengukuran. Di sini kita membutuhkan sebuah ampometer analog untuk mengecek apakah ini bagus atau tidak. Terus kita membutuhkan multimeter digital. Di sini saya menggunakan tang ampere yang sudah include dengan pengukuran kapasitansi atau kapasitor. Nah, dari sinilah kita mampu untuk mengecek apakah kapasitansi kapasitornya masih normal atau tidak. Oke. Untuk cara yang pertama yaitu dengan menggunakan multimeter analog. Caranya, sebelum mengukur kita putar dulu selektor dari off, kita gunakan ke 100 kilo, 100 ohm, 1000 ohm, dan 10.000 ohm. Untuk yang 1 ohm dan 10 kilo ohm kita tidak pakai karena dalam pengukuran hasil pengukurannya tidak akan terlihat atau tidak terlihat secara detail. Jadi kita gunakan yang 1000 ohm saja supaya untuk hasil pengukuran bisa terlihat dengan jelas di skalanya. Ya. Terus sebelum kita mengukur, kita cari dulu mana yang common dan mana yang kapasitornya. Jadi yang common itu yang ini, yang kanan. Terus ini yang kompresornya yaitu yang 15 mikrofarad. Terus yang ini untuk fan-nya yang 1,5 mikrofarad. Sebelum mengecek kita harus mensorkan dulu atau menyambung kedua pin tersebut supaya tegangan yang masih tersisa dalam kapasitornya bisa terbuang dan hasil pengukurannya bisa akurat dan lebih presisi. Oke, kita buang dulu dengan cara mensorkan kedua pin kapasitornya. Oke, sudah. Sekarang kita cek yang common ke 1,5 mikronya saja. Baik, sebelumnya untuk kapasitor yang normal itu ketika kedua kabel multimeter ditancapkan maka jarumnya akan naik beberapa garis dan setelah itu akan turun secara perlahan-lahan. Maka dari itu kapasitornya dikategorikan normal. Sedangkan kapasitor yang tidak normal itu jika diukur jarumnya tidak naik sama sekali atau bahkan naik dia sedikit lalu diam, tidak turun kembali. Oke, jadi bahkan juga ada yang rusak itu jika diukur jarumnya naik full sampai 0, yang berarti kapasitornya itu adalah kondisinya sudah konslet atau short circuit dalam kapasitornya, atau diibaratkan seperti kabel yang tersambung di kedua pin. Nah, terus untuk kasus yang rusak itu ketika jarumnya ini naik sedikit dan mentok, itu artinya kapasitornya itu setengah kering. Terus kasus yang ketiga, jika diukur jarumnya ini diam atau tidak ada pergerakan, yang berarti kapasitornya benar-benar kering. Oke. Untuk itu kita lanjut ke pengukuran. Kita sudah sortkan di kedua pinnya dan sekarang kita cek. Untuk kabel probe-nya bebas, boleh bolak-balik karena tidak ada polaritas. Oke. Bisa difokuskan ke skalanya. Fokus ke jarumnya. Saya tempelkan. Nah, ini terlihat jarumnya naik sedikit dan turun kembali. Saya ulang.
shortkan dulu kedua pinnya. Oke, saya ulang. Nah, itu jarumnya naik sedikit dan turun kembali. Jadi karena ini kapasitansinya kecil, yaitu 1,5 mikro, jadi untuk pergerakan jarumnya dia sangat tidak terlalu besar. Jadi ini kapasitornya dikategorikan masih normal, berfungsi sesuai fungsinya, yaitu menyimpan tegangan secara sementara. Selanjutnya kita ukur kapasitor yang common dengan yang 15 mikronya. Sorkan dulu. Oke. Seharusnya semakin besar nilai kapasitor, maka pergerakan jarumnya akan semakin tinggi. Semakin naik, bahkan dinilai 10 ohm ini. 10. Oke, coba kita ukur. Ya, sorry, ini dia. Ini yang 15 mikro dan ini yang commonnya. Fokus ke skala. Nah, jarumnya naik cukup jauh di angka 30 ini. Naik terus turun kembali. Saya ulang. Oke, ini short. Kita cek. Nah, naik. Yang artinya ini kapasitornya dalam kondisi normal. Oke, sudah kita cek menggunakan ampermeter analog. Sekarang untuk pengecekan multimeter analog ini kita hanya mengetahui apakah kapasitornya itu normal atau tidak terlepas dari pengukuran kapasitansi. Jadi sekarang untuk mengukur kapasitansi kita membutuhkan yang namanya multimeter digital. Di sini saya menggunakan multimeter digital. Di sini menggunakan tang ampere dengan merek Habutes HT206D. Kita lepas dulu untuk isolasi probe-nya. Nah, untuk selektor kita putar ke mode kapasitor. Sudah di kapasitansi kita pilih dulu functionnya ke mode kapasitor. Ini continue dan ini kapasitor. Oke, untuk cara pengukurannya sama. Sebelum kita ukur, kita shortkan dulu kedua pinnya antara common dengan kapasitornya. Oke, sudah. Saya akan cek yang pertama yaitu yang 1,5 mikro. Oke, tunggu. Nah, ini terukur 1,418 atau 1,4 mikrofarad. Jadi untuk yang dari 1,5 mikro ke 1,417 masih dikategorikan dalam toleransi kapasitornya. Karena di sini untuk toleransi kapasitornya sendiri itu 5%. Minus 5% dan plus 5%. Jadi masih dalam kategori normal. Selanjutnya kita ukur dulu yang kapasitor 15 mikrofarad. Nolkan, terus kita shortkan dulu kedua pinnya. Oke, terus kita cek antar kedua pin common dengan 15 mikrofaradnya. Oke, tunggu. Nah, ini terukur 14,35. Jadi untuk 15 mikro ke 14,35 juga masih dalam kategori normal atau dalam masih toleransi yang aman. Jadi untuk kapasitornya ini masih kondisi normal. Oke. Untuk pengukuran kapasitor kurang lebihnya begitu dalam memakai multimeter analog dan digital. Oke, untuk praktik menentukan ground dan netral dengan ohmmeter dan mengetes
membuat short di stok kontak dengan posisi MCB mati serta menguji kapasitor sudah kami lakukan. Untuk videonya mohon maaf jika ada salah kata, dan next ke video selanjutnya.